Sebenarnya bagaimana populasi apa dok? Kapan kita perlu cek gula untuk tahu prediksi dok? Apakah semua orang perlu di screening semuanya udah dicek gula semua atau ada beberapa orang yang lebih perlu dicek gula? Ya, jadi kalau kita bicara prediabetes seringkali nggak ada gula atau dari keluhan-keluhan yang lain yang mungkin Malah komplikasinya yang muncul. iya seringkali nggak related sama kadar gula darah yang tinggi. Misalkan tadi kalau perempuan mungkin baiknya nggak teratur, saat punya anak misalkan. Itu salah satu dari berbagai macam keluhan terkait dengan gangguan insulin atau prediabetes juga bisa. Nah jadi pemeriksaan gula darah jadi penting. Periksa gula darahnya periksanya apa? Kita bisa periksa gula darah puasa, kita bisa periksa namanya tes toleransi glukosa oral. Buat apa? Jadi waktu puasa diperiksa gula darah, nanti sobat sehat kemudian diberikan air gula. Oh, air gula. Iya. Air gula ya dok? Karena kita mau menilai apakah kalau diberikan air gula ini pankreasnya bisa produksi insulin yang cukup nggak? Gitu. Kalau normal dia seharusnya cukup. Karena ada juga orang gula darah puasanya oke, begitu dikasih air gula langsung naik gula darah, jadi ketahuan gitu. Tahu dari situ ya? Nah, kalau nggak diperiksa TTGO ya nggak tahu. Satu lagi yang sederhana bisa periksa HbA1c. HbA1c itu rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Jadi kalau melengkap ya bisa diperiksa tiga-tiganya. Gula darah puasa, minum air gula diperiksa gula darah lagi, sama HbA1c. Untuk diagnosisnya perlu tiga-tiganya positif atau cukup salah satu ya? Cukup salah satunya aja. Jadi pada beberapa pasien yang nggak bisa dikerjakan tiga-tiganya, ya kita bisa periksa salah satu atau salah dua gitu ya, untuk menegakkan diagnosis. Nanti menyambung yang dokter Adi tanyakan mengenai siapa sih yang harus diperiksa? Ya kembali lagi ke faktor risikonya tadi. Kalau dia ada faktor risiko yang tinggi, misalkan di keluarga dari riwayat diabetes atau prediabetes atau jarang gerak, jarang olahraga, tugas fisik di bawah 150 menit. Sekarang ya terus semuanya pada pakai kendaraan tinggal naik Gojek, naik taksi, apa kan gampang ya dok? Ya itu dia makanya belum nanti macet perjalanan gitu kan. Jadi kurang gerak atau asupan makanan yang tidak sehat sebenarnya gampang sekali di order. Nah itu tiga menurut saya yang paling penting, ditambah yang lain misalkan kalau ada riwayat teratur atau terkait komplikasi yang lain. Tapi dia banyak tinggal keluarga, kurangnya gerak, asupan makanan yang berlebihan, satu lagi tadi ya obesitas yang paling penting, berat badan yang berlebih itu salah satu faktor penting untuk timbulnya diabetes. Ini harus di screening sih dokternya nggak bisa pakai gejala gitu ya, jadi harus lakukan evaluasi secara berkala. Nah kalau sudah periksa dok normal hasilnya, apa kita perlu coba lagi? Ya, sebenarnya tergantung dari faktor risiko pasien. Kalau dia faktor risikonya tinggi, bisa dia 1 atau 2 tahun. Tapi kalau misalnya faktor risikonya rendah atau tidak ada, dari tidak ada masalah. Tapi penting tetap menjaga pola hidup yang sehat gitu. Nanti kalau udah ketahuan bagus ya jangan terus bebas gitu, jadi tetap dijaga. Kalau masih ada faktor risikonya tadi. Apa saran untuk mencegah jangan sampai kita prediabetes atau kalau sudah prediabetes bagaimana kita mengelolanya? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi ya ke faktor risikonya tadi. Kalau faktor risiko genetik sampai sekarang kita belum ada kan. Mungkin nanti at some point kita kan sekarang ada CRISPR bisa diubah ini. Sekarang belum bisa gitu. Jadi kalau memang orang tuanya ada diabetes, ya memang secara genetik kemungkinan besar risiko diabetesnya tinggi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan perubahan pola hidup sedini mungkin. Kalau bisa dari anak-anak, biasakan anak hidup aktif, gitu ya. Jangan di depan gadget terus, minumnya manis-manis, banyak hari misalkan. Hal yang semua bisa dikerjakan. Jadi perubahan pola hidup ini sangat penting. Salah satu yang paling penting adalah jangan sampai kelebihan lemak tubuh atau timbul obesitas. Kalau ada obesitas ya turunin berat badannya. Berarti kalau sekarang berat badannya alhamdulillah sudah normal dok, jangan sampai bertambah ya dok. Dan kalau memang sudah berlebih, diturunkan sampai ke normal gitu. Ya, jadi itu paling penting sih sebenarnya untuk pencegahan ya. Kalau genetik kan nggak bisa kita modifikasi, tapi pola makan, pola aktivitas fisik, olahraga, sama kelebihan berat badan bisa kita modifikasi. Kalau orang prediabetes kan kalau disampaikan kalau diabetes harus sembuh ya dok, sembuh hidup.
Nah, untuk kalau diabetes itu misalnya saya sudah diabetes, kemudian dia sudah mencoba untuk mengubah pola hidupnya, bisa tidak ya dok balik lagi ke normal? Ya, kalau kita bicara prediabetes ini kan masih fase peralihan ya prediabetes. Dia adalah abu-abu ya. Prediabetes ini kalau dari penelitian itu kalau dia dibiarin aja dalam 5 tahun seperempatnya jadi diabetes. Dalam 5 tahun seperempatnya balik lagi ke normal. Jadi masih fase peralihan. Justru ini window period yang penting sekali supaya kita lakukan intervensi sedini mungkin supaya bisa kita balikan lagi ke normal lagi. Tapi kalau sudah normal ya jangan balik lagi pola hidupnya balik lagi gitu, nggak bisa gitu. Pasti nanti balik lagi prediabetes dan bisa diabetes. Jadi justru ini intervensinya harus mungkin. Maka kita majukan keranjang tadinya diabetes, sekarang kita ada prediabetes. Supaya apa? Supaya bisa kita intervensi, kita reverse balik ke normal. Baik dok. Jadi momen yang tepat ya dok, memberikan pelaksana sehingga tadi saya sampaikan mungkin kita usahakan bisa balik ke normal lagi ya, balik ke diabetes. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya dok, saya perlu konsumsi suplemen ya dok untuk mencegah jangan sampai ke diabetes, lalu atau cukup dengan lifestyle yang baik dok? Ya, jadi memang kalau dari penelitian salah satu pilar yang paling penting itu adalah pengaturan pola hidup. Itu nggak bisa ditawar lah. Pengaturan pola hidup, pengaturan diet, aktivitas fisik, olahraga, kemudian tidur yang cukup, kemudian stress management, nah itu penting semua itu. Yang sulit ya dok? Iya, ya memang itu paling penting, cuma memang paling sulit dikerjakan. Tapi itu harus kalau kita mau mencegah prediabetes berlanjut diabetes. Pada beberapa kondisi yang resiko tinggi untuk menjadi diabetes atau prediabetes disertai ada tekanan darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada kegemukan, atau mungkin untuk intervensi pola hidup yang intensif tadi sulit misalkan, dokter bisa mempertimbangkan untuk memberikan pengobatan. Jadi ditambah diberikan obat untuk membantu supaya gula darahnya turun, balik lagi ke normal. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan dokter yang merawat gitu, apakah memang perlu obat atau enggak. Itu masing-masing pasien berbeda gitu pendekatannya. Jadi tidak semua pasien membutuhkan obat ya dok, dan tadi kita bersama dokter juga apakah membutuhkan tambahan obat atau cukup dengan perubahan lifestyle ya. Ya memang ya tidak mudah ya dok, dari tekanan kerjaan, kemudian kesibukan kita juga memilih makanan yang paling mudah dengan pesan dari online langsung nyampe ke rumah. Mungkin sebelum kita tutup untuk sesi ini ada kata-kata penutup dok untuk sesi prediabetes ini dok? Ya kalau kita bicara prediabetes, jadi saya sampaikan ini area abu-abu gitu, masih bisa balik ke normal gitu. Jadi kalau bisa kita deteksi dini, kita intervensi, itu akan lebih baik dibandingkan kita intervensi saat sudah menjadi diabetes. Itu satu. Kedua, kalau sobat sehat terdiagnosis prediabetes, jangan dibiarkan. Karena ini seringkali terjadi gitu. Hasil MCI itu tahun lalu prediabetes, ya udah gitu. Berikutnya udah jadi diabetes tahun berikutnya. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Melakukan intervensi sedini mungkin supaya nggak berlanjut menjadi diabetes. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi kalau saya simpulkan, prediabetes ini kondisi sebelum diabetes, sebenarnya sangat-sangat mungkin untuk kita atasi dengan optimal ya dok di awal sehingga pasien tidak sampai ke diabetes. Dan tadi dengan perubahan lifestyle, perubahan pola makan, olahraga, kemudian tidur yang cukup, stress manajemen yang baik, diharapkan bisa mengembalikan prediabetes menjadi diabetes, tidak menjadi diabetes, dan jika diperlukan bisa ditambahkan dengan pengobatan itu melalui konsultasi ke dokter sehat sehat. Baik, mungkin untuk sesi ini dok, izin saya cukupkan dok. Terima kasih atas pencerahannya dok terhadap prediabetes ini. Semoga pengetahuan masyarakat tentang prediabetes lebih meningkat ya dok. Yang selama ini memang kurang dibahas sepertinya. Baik, terima kasih banyak sobat saya atas perhatiannya. Semoga pencerahan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pengetahuan dari sobat saya. Izin saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.